Kami dari kelompok 9, perkenalkan, nama saya Sony Sonjaya. Di samping kiri saya ada Indri, yang kedua ada Ropi Darmawan, satu lagi mungkin Sandi tidak bisa hadir, masih menuju ke sini di perjalanan dari Cibalusa. Mungkin dari kelompok kami adalah melakukan pendampingan pada usaha kuliner Bifakek yang berada di area perumahan Bumi Citra Lestari di Lemah Abang, Cikarang. Mungkin itu pembukaan awal dari kami. Mungkin untuk presentasi pertama saya langsung aja ke Ropi Darmawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, usaha kami ini bergerak di bidang bakery yang bernama Bifakek berulang tahun. Dan ini kita memulai dengan praktik kerja kuliah bisnis nyata ini adalah bentuk wujud nyata apa yang kita peroleh ilmu di bangku kuliah ini, sehingga ilmu ini kita kembangkan dan diaplikasikan di kehidupan luas. Lalu kegiatan tujuan kami ini salah satunya untuk mengembangkan peningkatan mahasiswa dan manfaatnya kita mendapatkan pengetahuan pengalaman yang nyata ketika mendampingi pengalaman langsung di UMKM. Nama Bifakek ini kita sudah bekerja sama untuk mendampingi, untuk membantu ketika pengembangan dan usaha ini beroperasi di Perum BCL, Kecamatan Cikarang Utara. Beroperasi pada tanggal 24 Agustus tahun 2016. Dan Bifakek ini bermacam-macam variasi. Ada bolu pandan, ada brownies, ada block forest, seperti yang teman-teman dan dosen yang kalian ini. Dan Bifakek ini selalu update setiap harinya, sehingga kita mengikuti selera konsumen, mengikuti kue apa saja yang sedang hit sekarang, sehingga terkesan tidak monoton dan menghasilkan sesuatu yang beda. Nah, di sini ada tampilan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini menggambarkan secara visual bagaimana suatu bisnis ini bisa beroperasi, bisa memberikan nilai kepada pelanggan. Dan BMC ini ada 9 komponen. Yang pertama segmentasi pasar, yang kedua proposisi nilai, yang ketiga hubungan dengan pelanggan, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima pendapatan, yang keenam kegiatan utama, yang ketujuh sumber daya utama, yang kedelapan kerjasama, yang terakhir adalah struktur biaya. Jadi di Bifakek ini kita mengambil dari segmentasi pasar. Next. Segmentasi pasar Bifakek sendiri kita mengambil dari sisi demografis. Yang pertama untuk keluarga ibu bapak dan anak-anaknya yang berusia 25 sampai 35 tahun. Lalu dari sisi geografis, targetnya kita lokasi usaha tempat mereka. Lalu dari sisi psikografis, kita targetnya yang pencinta kue dalam acara event khusus. Lalu sisi perilaku, kita targetnya orang yang sering membeli kue, ya dalam arti pelanggan. Next. Selanjutnya BMC kedua proposisi nilai. Bifakek yang pertama kita bisa kustomisasi sesuai dengan permintaan konsumen, baik dengan desainnya, ukurannya. Lalu kita memudahkan dalam pengantaran dan pemesanan. Selanjutnya kita menjalin hubungan dengan pelanggan dengan ramah dan responsif. Next.
Selanjutnya BMC yang ketiga adalah hubungan pelanggan. Di Fakek sendiri kita memberikan kepada konsumen konsultasi baik individu secara online maupun offline. Kita juga memberikan pelayanan yang baik, berinteraksi langsung, serta kita meminta pendapat testimoni baik positif maupun negatif supaya memotivasi, memberikan dampak kepada tim kami dan UMKM ini. Dan terakhir adalah kita mempromosi kue Diva. BMC yang kelima, strategi pemasaran. Kita pemasaran digital, kita berfokus pada dengan Instagram, WhatsApp bisnis dan TikTok. Tapi yang kita fokus adalah Instagram ya. Lalu kita muncul dengan penggunaan testimoni dan review pelanggan. Dalam beberapa kali kita melakukan secara interaksi kepada teman-teman untuk mencicipi review testimoni pada waktu itu. Lalu kita pemasaran offline, kita melakukan promosi dengan diskon yang murah dalam waktu yang singkat dan tertentu. Lalu pemasaran berbasis konten, pastinya di Fakek selalu menyajikan konten-konten yang berkualitas baik dari media, testimoni, review, desain, dan apapun. Dan kita bekerja sama dengan agen perencana acara IO. Selanjutnya, di Fakek dalam pendapatan kita mengambil dari penjualan kue, baik dari bervariasi tergantung ukuran jenis, harga, dan tambahan seperti topping, dekorasi. Pendapatan yang kedua adalah paket kue ulang tahun. Kita menawarkan kue ulang tahun untuk pembelian dalam jumlah besar dalam event tertentu. Selanjutnya, BMC selanjutnya kegiatan utama. Kita pertama dengan pengembangan resep inovasi kue dengan produksi, pemasaran dan penjualan, layanan pelanggan, pengelolaan persediaan bahan baku, pemeliharaan dan peningkatan dapur, serta penelitian dan analisa tren. Selanjutnya, BMC next. BMC selanjutnya kita melakukan kerjasama. Di Fakek bekerjasama dengan agen perencana acara IO supaya kita bisa membuka peluang untuk menjadikan pilihan kue ulang tahun Diva di acara mereka supaya terorganisir, supaya menjadi pilihan utama. Kerjasama yang selanjutnya dengan pemasok bahan baku, membuka peluang bagi kita supaya kita berfokus pada satu toko saja langganan. Selanjutnya, BMC yang terakhir adalah struktur biaya. Dari biaya bahan baku seperti tepung, gula, terigu, dan biaya tenaga kerja, kita pasti menggaji tukang masaknya yang buatnya. Lalu biaya produksi seperti gas LPG, listrik, serta dan yang lain. Ada biaya overhead dan ada biaya startup, biaya modal awal usaha untuk segala beli rincian pembayarannya, dan ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini kita dibagi dua. Satu, dalam proses pengantaran, misalkan kita dari Fakek sendiri kita menggratiskan dalam sejauh 3 km kita kasih gratis untuk pengantarannya. Di lebih itu kita seperti biasa ada biaya ongkirnya. Pastinya kita membutuhkan biaya bahan bakar seperti bensinnya, dan lalu biaya pemasaran kedua kita untuk biaya pemasaran seperti mengupload konten pasti membutuhkan data, paket data. Pengembangan strategi analisa SWOT ini yaitu sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.
Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Kekuatan dari Bipaket ini yang pertama yaitu produk berkualitas tinggi, yang kedua desain kreatif, yang ketiga lokasi strategis online, terus yang keempat itu pelayanan pelanggan responsif. Kemudian untuk kelemahan dari Bipaket yaitu yang pertama terganggu pasar lokal, keterbatasan jangkauan pengiriman, dan keterbatasan market. Kemudian yang peluang dari Bipaket yaitu yang pertama ekspansi melalui pemasaran digital, kemudian yang kedua kerjasama dengan bisnis lokal, dan yang terakhir mudah dijadikan makanan dengan varian rasa. Kemudian untuk ancamannya yaitu persaingan dari pesaing lokal, yang kedua yaitu perubahan tren pasar, dan yang ketiga ketergantungan pada bahan baku. Ya, untuk strengthnya mungkin kami lihat dari Indri ya, menawarkan kerjasama dengan event organisasi. Jadi banyak sekolah-sekolah biasanya kalau pas kelulusan, kalau nggak dari IO hajatan ya, dia sepaket diikutkan sama paket untuk hajatan-hajatan. Di hajatan itu ada bolu-bolu custom ya, bolu-bolu custom untuk pemanis. Biasanya di hajatan itu pemanis di dalam background penampilan ya. Itu untuk sering yang biasa kami masukkan ke Bipaket ya. Yang kedua adalah memanfaatkan keahlian dalam desain sesuai tren dan keinginan pelanggan. Yang ketiga membuat pemasaran digital yaitu Instagram Bipaket. Sebelumnya mungkin dia belum bikin Instagram ya. Dengan adanya kami, mungkin dari asalnya WA, tapi dari WA tersebut mungkin konten-kontennya lebih kita perbaiki lagi selain daripada Instagramnya. Untuk sering WO-nya adalah mengembangkan strategi pemasaran untuk menjangkau banyak pelanggan, membuat inovasi produk yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan, menargetkan pasar lebih luas melalui pasar digital. Untuk strategi ST-nya adalah terus mengikuti tren pemasaran digital dan mengadaptasi strategi. Yang kedua adalah fokus pada pemasaran dan desain unik untuk membedakan kompetitor. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi manajemen biaya dan sumber daya. Untuk PT-nya adalah mencari pemasokan cadangan untuk mengatasi ketergantungan bahan baku, karena bahan baku yang kita dapatkan hampir 90% dibelanjakan secara online. Karena dari jenis bahan yang sama, dengan pembelian online harga bisa mendapatkan lebih murah, sehingga persaingan penjualan pun dapat ditekan lebih murah lagi dibanding dengan harga normal yang kita beli offline. Yang kedua adalah mengadakan survei pelanggan secara berkala untuk memahami perubahan selera. Ini merupakan inovasi yang dibuat dari berbagai rasa. Yang terakhir adalah melakukan riset pasar terus-menerus untuk memahami tren. Untuk strategi pemasaran melalui media sosial Instagram. Yang pertama yang kami lakukan pendampingan kepada Bipaket sendiri. Yang kedua adalah Facebook dan WhatsApp. Kalau WhatsApp memang sudah ada, kami hanya memperbaiki konten-kontennya yang asalnya sifatnya fotonya hanya kelihatan monoton aja. Kita bikinkan lebih variasi agar lebih menarik pada saat orang membuka status dalam WA-nya beliau. Yang ketiga ada testimoni positif terhadap toko Bipaket melalui media sosial. Selain itu juga kami offline mencoba ke berbagai konsumen, testimoni rasa gimana sih reviewnya, kesan-kesannya, apa yang harus kita perbaiki. Yang ketiga adalah pemasaran langsung, menawarkan produk kepada calon customer, terus mengadakan acara promosi seperti diskon melalui media sosial. Kami juga ada diskon di sini di setiap hari Jumat, harga beda dari hari biasanya. Itu biasanya selisih antara 3 sampai 2.000 di hari biasa perbedaan jualannya. Untuk monitoring dan evaluasi pemilik Bipaket,
memberikan pelatihan kepada pemilik atau owner Bifac cara membuat konten menarik. Mungkin itu Anda di ROP karena beliau ahli dalam seperti itu. Beliau lebih dekat mungkin setelah pemberian pengajaran materi tentang konten-konten. Menuliskan caption yang kreatif dan menggunakan filter sesuai yang diajarkan. Juga pentingnya konsistensi dalam posting konten dan bagaimana jadwal posting agar tetap terhubung dengan pengikut mereka. Baiklah, di sini ada hasil implementasi kami dari usaha Bifac. Dari minggu yang pertama kita melakukan diskusi bersama dosen pembimbing, yaitu Bapak Sarmen, supaya kita bisa menentukan jenis usaha apa aja sih yang kita mau dampingin. Lalu minggu selanjutnya kita berkunjung ke rumah pemilik UMKM yang bernama Ibu Beril selaku usaha kue ulang tahun. Dan hasilnya kita melakukan sosialisasi dan ingin usaha yang kita dampingi ini. Minggu selanjutnya kita membuat media sosial Instagram. Nanti teman-teman boleh cek Instagramnya @_Bifac. Lalu minggu selanjutnya kita melakukan pembuatan menu desain. Mulai desain dari bowl panda, brownies, black forest, kita melakukan riset secara bersamaan. Lalu selanjutnya kita melakukan diskusi bersama tim untuk menghasilkan pemahaman tentang perubahan tren pasar saat ini. Karena sudah pasti kue-kue ulang tahun ini sangat langka dan mengikuti zaman tren saat ini. Kita menyesuaikan, kita berdiskusi gimana baiknya. Minggu selanjutnya kita melakukan proses pembuatan kue ulang tahun. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu dari pembuatan yang dari awal, gula, tepung, terigu, baik dari pemasakannya sampai dengan bahan jadi. Kita melakukan proses pembuatan selama 1 hari di rumah Ibu Beril. Minggu selanjutnya kita melakukan open pre-order. Kita promosi kue-kue yang sedang kita ingin menjual, seperti Black Forest yang sangat premium dengan kecoklatannya, dengan bau panda, dengan brownies. Minggu selanjutnya kita mendapatkan closing berupa 3 buah. Selanjutnya kita melakukan open pre-order lagi, kita promosi di semua media sosial, baik Instagram, WhatsApp, bisnis. Minggu selanjutnya kita mendapatkan lagi closing 3 kue bolu pandan yang spesial. Minggu selanjutnya kita melakukan kegiatan proses pesanan kepada pelanggan. Jadi kita melakukan observasi pemilik UMKM ini melakukan bawa pesanan ke konsumennya yang pesan, sehingga kita bisa memastikan pengiriman ini pesanan kepada pelanggan. Minggu selanjutnya kita melakukan diskusi bersama, kita membahas evaluasi keefektifan sistem manajemen pemasaran dari kegiatan kita di bulan September sampai dengan bulan Januari. Kita melakukan evaluasi. Minggu selanjutnya pada minggu lalu itu kita melakukan pemberian piagam apresiasi kepada Ibu Beril selaku pemilik UMKM. Sebagai apa? Sebagai bentuk support dan apresiasi. Selanjutnya hasil pendampingan selama kegiatan 5 bulan terakhir dari bulan September sampai bulan Januari. Kita berfokus di sisi pemasaran. Kita melakukan media sosial, baik melayani pesanan dari DM, WA maupun secara langsung. Lalu kita dengan pemasaran ini kita menyajikan konten yang berkualitas. Dan sebelum adanya pendampingan kegiatan ini, UMKM Bifac ini kurangnya interaksi kepada media sosial dan kurangnya juga terhadap
sosialisasi dengan pengikutnya. Dan ketika kita menerapkan saran dan strategi pemasaran promosi, alhamdulillah hasilnya sangat signifikan dan kita juga melaporkan peningkatan dalam jumlah pesanan setelah kita mengimplementasi strategi pemasaran melalui media sosial Instagram. Dan hal ini menunjukkan kehadiran aktif dan berdampak positif kepada UMKM di Fakek. Saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like you, let me play some beautiful music, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and then assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Baiklah teman-teman, terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi kepada tim kami. Tanpa pencapaian yang luar biasa supaya terwujudnya dengan hasil suksesnya ini, dan kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing kami Bapak Sarmi STMM. Terima kasih telah memberikan pemahaman ilmunya yang sangat luar biasa. Dan kita harapannya usaha di Fakek ini bisa terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Amin. Cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sesi foto. Loving can hurt. I wanna follow where she In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. When I see your face, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. A little bit of love. I was getting kinda used to being so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih kepada Mamah Beril selaku owner dari Dipakek karena telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas KBN, yaitu pendampingan usaha UMKM ini. Dan semoga untuk usaha Mamah Beril semoga lebih maju lagi ke depannya. Semoga cita-citanya nanti buat membuka usaha offline atau membuka toko bisa tercapai. Dan semoga inovasi yang telah kami berikan atau program-program yang telah kami berikan seperti media di TikTok atau di Instagram semoga bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih lanjut ke depannya lagi. Nah, mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Kok di pintu ada cahaya ya? tahu tuh. Ada pantulan cahaya? Ini harus satu file ya, harus satu itu ya. Tapi kalau dilihat dari survei si Bowo menang.